Indonesia sebenarnya mempunyai uranium ya dikatakan melimpah juga tidak, tapi sedikit juga tidak. Bandingkan Iran saat ini yang dilaporkan punya tambang uranium itu sekitar 9.000 ton. Sementara hasil eksplorasi yang pernah dilakukan oleh Patan, meskipun ini baru sebatas pada sumber daya, itu ada sekitar 89.000 ton. Itu pun juga belum dilakukan eksplorasi secara menyeluruh ya di Indonesia dan belum dilakukan secara intensif. Nah, Iran bisa membuat fasilitas-fasilitas nuklir untuk pengkayaan bahkan sampai 60% dan sudah dihasilkan berapa ratus kilogram uranium enriched. Nah, Indonesia memang sampai saat ini juga belum memutuskan apakah strateginya kita nantinya akan membuat instalasi sendiri untuk pengkayaan uranium, apalagi Indonesia sudah berencana membangun PLTN, sehingga instalasi pengkayaan uranium itu ya memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tapi ini merupakan teknologi yang sensitif ya, nuklir sensitif teknologi atau NST. Dan kalau kita akan membangun itu juga mungkin akan dicurigai seperti di Iran ya. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Penerang, channel yang selalu mengajak kita untuk memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia Penerang bersama saya, Arianto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Uranium yang ada di alam bisa kita jumpai dalam beberapa bentuk mineral ya, seperti monasit, uraninit, pitchblende, thorianit, dan lain sebagainya. Sehingga itu perlu proses pengolahan yang bermacam-macam juga ya, tergantung mineralnya. Nah, untuk dimanfaatkan di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir ataupun PLTN, kita perlu uranium diperkaya 3-5%. Perlu diketahui bahwa uranium di alam itu terdiri dari beberapa isotop. Nah, salah satu yang sangat bermanfaat untuk melakukan reaksi fisi adalah uranium 235. Namun jumlahnya sangat sedikit, yaitu 0,7%. Nah, yang paling dominan adalah uranium 238, sekitar ya 99,3%. Nah, sehingga untuk dapat dimanfaatkan, uranium 235 ini harus diperkaya melalui proses pengkayaan. Ya, kalau untuk PLTN 3-5%, kemudian kalau untuk reaktor riset ya bisa sampai 19% ya. Ini termasuk low enriched uranium atau LEU. Kemudian kalau untuk radioisotop dan radiofarmaka ya, itu bisa di atas 90% ya, mungkin hampir 99%, meskipun jumlahnya sedikit ya, tetapi harus dilakukan enrichment yang sangat tinggi. Nah, kalau untuk bom nuklir adalah sekitar 90%. Saat ini negara non nuklir weapon state yang punya fasilitas pengkayaan itu seperti Jepang ya, kemudian Iran ya. Kalau Jepang nggak diapa-apain ya, tapi Iran memang dicurigai. Nah, bagaimana sih teknologinya untuk meningkatkan uranium 235 dari 0,7% sampai menjadi 5% atau 60% atau 90%. Ini ada 3 teknologi yang saat ini sudah dikembangkan. Yang pertama atau yang paling lama itu adalah
difusi gas. Jadi uranium diubah dulu menjadi UF6 ya, heksafluorid, uranium heksafluorid. Ini dalam bentuk gas ya, supaya bisa dilakukan difusi ya, dilewatkan satu membran ya, dan diberi kecepatan yang tinggi sehingga uranium 235 yang lebih ringan itu akan banyak melewati membran tersebut. Kemudian model yang kedua adalah dengan sentrifugasi, di mana UF6 tadi dimasukkan dalam satu tabung sentrifugal dan diputar dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada pemisahnya, yang uranium 235 akan berada di tengah, dan yang berat uranium 238 akan berada di pinggir, sehingga ini yang di tengah nanti akan diambil sebagai uranium 235 yang sudah mengalami peningkatan konsentrasi. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang ya, beberapa stage ya, sehingga pada akhirnya bisa mencapai 3 atau 5%. Dan ini kemudian dilakukan demikian seterusnya ya, sampai 90%. Nah, yang model ketiga adalah dengan laser, tapi ini belum banyak dikembangkan, sehingga kebanyakan negara-negara saat ini menggunakan model yang sentrifugasi. Nah, untuk membuat bom nuklir sendiri diperlukan berapa minimal uranium yang sudah diperkaya 90% tadi. Nah, untuk membuat satu bom itu diperlukan 25 kg ya, 25 kg enriched uranium 90%. Nah, untuk membuat 25 kg itu berapa yang dibutuhkan ya dari uranium alam ya, yang dominannya masih uranium 238 tadi. Jadi 1 kg uranium enriched 90% itu memerlukan 200 kg uranium alam, sehingga jika Indonesia punya 89.000 ton, maka kita akan bisa menghasilkan sekitar 450 kg enriched uranium 90%. Dan ini kalau dikonversi ke bom nuklir yang 25 kg tadi bisa menjadi 17 hulu ledak nuklir ya, cukup banyak juga ya. 17 itu ya bisa menghabiskan 17 kota besar juga. Jadi kalau kita punya bom nuklir, mungkin negara lain akan menyerang kita akan berpikir 1000 kali juga ya ini. Nah, tapi ya kita harus siap juga ya, kalau punya bom nuklir kan pasti negara-negara gengnya Amerika pasti akan berupaya keras untuk mengembargo, dan kita harus keluar dari NPT atau ya yang paling ideal sih dunia itu memang nggak ada nuklir untuk bom nuklir ya, jadi harus dilucuti semua. Itulah ketidakadilan negara-negara penguasa nuklir ya, itu bisa menggunakan powernya dia untuk mempengaruhi banyak negara untuk mengikuti kemauan mereka ya. Itu pilihan kita ya, apakah suatu saat kita akan menuju ke sana. Yang paling kita harapkan ya semua negara tidak punya senjata nuklir, karena senjata nuklir punya dampak yang begitu luas ya, baik di jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat jendela penerangan semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ditunggu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.